Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Para santri sekalian, kelas 10 Mu'alimin, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita kembali bisa berjumpa di pelajaran untuk hari ini. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas yaitu pelajaran mustalah hadis. Kali ini kita mustalah hadis yang akan kita bahas di kelas 10 Mu'alimin. Kita memulai dari bab yaitu khobar mardud. Baik, mudah-mudahan kalian sudah siap dan tentunya juga dengan catatannya ya. Gitu. Kalau memang tidak ada bukunya silakan siapkan catatannya. Baik, materi atau bahasan pada hari ini adalah al-khobarul mardudu wa asbabu radduhu ya. Wa asbabu raddihi. Jadi al-khobarul mardudu yaitu artinya khobar yang tertolak, wa asbabu raddihi dan sebab-sebab ketertolakannya. Baik, jadi di sini diungkapkan yaitu tentang khobar mardud. Khobar kalau dalam bahasa Indonesia sebetulnya khobar itu sudah di bahasa kita, sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia kita sering mengungkapkan atau mengatakan mendengar kata-kata kabar. Nah, jadi dari khobar ini datang ke Indonesia atau orang Indonesia biasa menyebut dengan kabar. Ya, nama lainnya berita atau juga informasi. Nah, ini dalam bahasa Arab asalnya bahasa Arab yaitu tulisannya al-khobar. Baik, tentang berita, informasi ataupun khobar, ini tidak semua informasi bisa diterima ya. Jadi ada informasi, bisa saja informasi itu tertolak, bahkan harus ditolak begitu. Ya, tergantung isi informasi atau siapa yang membawa informasi itu. Nah, maka inilah kita harus jelas. Jadi tidak semua berita, tidak semua informasi yang kita terima ini harus diterima. Tidak bisa. Ini harus kita cross check dulu. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah memesankan, sudah memfirmankan untuk kita sekalian yaitu fatabayyan. Jadi di mana ada informasi-informasi yang kita terima, maka sebaiknya kamu jangan dulu menerima kata Allah begitu ya, tapi cross check dulu, tabayun dulu begitu, telaah dulu ini informasinya seperti apa, kemudian juga siapa sumbernya dari mana informasi ini. Nah itu sehingga supaya kita tidak menyampaikan berita yang bisa merugikan orang gitu ya, tidak menjadi fitnah atau juga menjadi merugikan, membuat musibah terhadap orang lain. Nah, kalau dan bisa jadi informasi yang kita sampaikan karena ternyata informasi yang tidak benar, efeknya tidak hanya merugikan orang lain, tapi bisa jadi kita juga akhirnya akan dirugikan. Baik, oleh karena itu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bisa dibuka nanti dalam surat Al-Hujurat yaitu fatabayan, supaya kita cross check dulu, tabayun dulu. Gitu. Jadi tidak semua informasi, tidak semua kabar ini bisa diterima. Baik, pada hari ini sesuai jadwal yaitu mustalah hadis kita akan membahas seputar itu. Bahwa al-khobarul mardudu. Nah, jadi di sini judulnya yang pertama yaitu al-khobarul mardudu.
khobar yang tertolak. Wa asbabu raddihi, dan sebab-sebab tertolaknya. Nah, jadi nanti kita akan membahas juga, akan diungkapkan juga di pembelajaran kita ini ya sebab-sebab hadis itu menjadi tertolak. Jadi tidak hanya sekedar kita mengetahui hadis ini harus ditolak atau informasi ini tidak bisa diterima, sekaligus juga kita ya mengetahui alasan-alasan kenapa informasi itu atau berita itu harus ditolak, gitu ya. Nah, jadi ini kita nanti ya dalam mustalah hadis ini akan mengungkap hal-hal seperti itu. Baik, terkait dengan khobar mardud, di sini yang pertama adalah ya ta'rifuhu. Ta'rifuhu definisinya ya. Definisi tentang khobar mardud itu. Yaitu dalam definisinya dikatakan huwaladzi lam yatarajjah sidqul mukhbiri bih. Huwalazi, bahwa khobar mardud itu adalah khobar yang lam yatarajjah, yang tidak jelas, gitu ya, yang tidak jelas sidqul mukhbiri, kebenaran yang disampaikannya, kebenaran yang diberitakannya. Nah, oleh karena itu ini harus ditelusuri, begitu. Kemudian di bawahnya, kenapa bisa tidak jelas, gitu ya? Kemudian di definisi selanjutnya juga diungkapkan wazalika bifaqdi syarti au aksari min surutil qabuli lati marot bina fi bahsi sahih. Wazalika, dan begitu juga atau begitu pun bisa dikatakan bahwa khobar mardud itu bifaqdi syartin, yaitu karena hilang salah satu syarat, au aksari atau lebih, min surutil qabuli, dari syarat-syarat diterimanya sebuah informasi. Nah, jadi sebelum kita membahas khobar mardud, kita sebetulnya di jenjang sebelumnya di tingkat sanawiyah kita sudah membahas tentang informasi yang sahih, khobar yang bisa diterima dengan berikut syarat-syaratnya. Nah, nanti di sini khobar mardud kebalikannya, kebalikan informasi yang diterima atau kebalikan dari informasi yang sahih. Jadi syarat-syarat yang sahih itu syarat-syarat yang informasi yang bisa diterima. Kalau persyaratannya ada kekurangan, kurang satu saja apalagi lebih, maka ini menjadi khobar mardud nantinya, jadi tertolak. Begitu. Oleh karena itu di sini di dalam definisinya dikatakan bahwa khobar mardud itu adalah bifaqdi syarti au aksari min syurutil qabuli, yaitu hilangnya satu syarat atau lebih, gitu ya, dari syarat-syarat berita yang diterima. Alati marot bina fi bahsi sahih, yang mana pembahasan itu sudah lalu, sudah lewat bagi kita, yaitu fi bahsi sahih, dalam pembahasan tentang hadis-hadis sahih. Nah, jadi kalau berita atau informasi yang bisa diterima atau informasi yang sahih itu, nah itu sudah sebetulnya sudah dibahas di jenjang sebelumnya, yaitu persyaratan-persyaratan hadis sahih. Nah, yang mudah-mudahan ya kalian masih ingat dan ya buka-buka kembali, gitu ya, baca-baca kembali tentang persyaratan hadis-hadis sahih. Nah, jadi nanti kebalikan dari itu maka disebutlah khobar mardud. Baik para santri sekalian di kelas 10 Muallimin, jadi pada hari ini ya kita ya untuk permulaan sebagai perkenalan, nah, kita batasi dulu pertemuan kita pada hari ini, yaitu terkait dengan definisi tentang khobar mardud. Ya, intinya kesimpulannya bahwa segala informasi ini harus cross check, harus kita cari dulu kejelasan informasi itu. Nah, ini sudah dilakukan, sudah dicontohkan oleh para ulama hadis. Bagaimana para ulama hadis begitu selektifnya, begitu hati-hatinya menerima
informasi, sampai untuk mengecek kebenaran sebuah hadis, mengecek kebenaran sebuah berita, ini sampai para ulama hadis ya rela menempuh perjalanan berbulan-bulan, bahkan bisa jadi bertahun-tahun. Itu hanya sekedar untuk mencatat satu hadis, untuk memastikan satu hadis kebenaran hadis tersebut sahih apa tidak. Ini sampai ya memakan waktu ya cukup lama, cukup panjang, bahkan juga menempuh perjalanan yang jauh. Sampai akhirnya ya kesininya dikenallah, kita bisa mengenal ada hadis doib dan nama-namanya, kemudian juga ada hadis sahih dan nama-namanya. Baik para santri sekalian, mungkin sekedar sebagai perkenalan terlebih dahulu, ya kita cukupkan dulu sampai definisi tentang hadis mardud. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.